Sebelum gue bikin video ini, gue sempat ngeliat satu postingan yang bilang bahwa LeBron ingin sekali bermain satu tim atau melawan anaknya. Postingan itu berkata, "Kamu tahu apakah penghargaan terbesar yang paling kuinginkan? Berada satu lapangan dengan anakku." Ya, karena memang dalam sejarah, sepertinya belum ada anak dan ayah yang bisa bermain di satu lapangan yang sama di NBA. Entah karena perbedaan umur yang sangat jauh atau salah satu dari mereka tidak cukup hebat untuk masuk ke NBA. Tapi kamu pasti bertanya-tanya, apakah memang benar Bronny James itu sehebat ayahnya dan punya kemampuan cukup untuk bermain di level NBA? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Apakah Bronny James bisa sehebat ayahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Mari kita tilik sedikit biografi dari Bronny James. LeBron Raymond James Jr. lahir pada 6 Oktober 2004 di Cleveland, Ohio. 1 tahun tepat setelah ayahnya didraft di NBA. Namanya sama persis dengan nama ayahnya, sehingga ia dijuluki Bronny. Sekarang, usianya adalah 17 tahun. Tingginya sekarang adalah 188 cm. Masih jauh di bawah ayahnya dengan tinggi 206 cm. Sejak kecil, Bronny sudah bermain olahraga, tepatnya sepak bola. Ayahnya tidak memperbolehkannya bermain football dan ice hockey, karena ayahnya menganggap kedua olahraga itu cukup berbahaya. Tentunya, ia juga bermain basket layaknya seperti ayahnya. Menjadi anak dari salah satu pemain terhebat dalam sejarah, tentu Bronny sudah terkenal sejak kecil. Pada saat usianya 10 tahun, Bronny sudah menjadi pemain basket yang sangat hebat. Sudah muncul highlights-nya saat ia masih kecil. Saat masih SD, ia memimpin tim Gulf Coast Blue Chips, memenangkan juara Liga AAU khusus anak SD. Bahkan saat usianya masih 11 tahun, Bronny sudah mendapatkan tawaran beasiswa dari beberapa kampus. Pada saat SMP, ia memimpin sekolahnya All Trail School, memenangkan juara Liga Independent School League. Ia pun bersekolah di SMA di Sierra Canyon School di Los Angeles pada 2019. Di tim tersebut, ia bermain satu tim dengan anak Dwayne Wade, yaitu Zaire Wade. Tim ini merupakan salah satu tim SMA terbaik di negara Amerika Serikat, di mana saat itu ada Brandon Boston Jr. dan Zaire Williams, dua pemain yang menjadi rekrutan bintang 5 SMA yang sekarang sudah menjadi pemain NBA. Namun saat musim rookie, Bronny menjadi pemain yang tidak terlalu baik. Ia hanya mencatatkan raihan 4,1 points per game dan bermain rata-rata hanya 15 menit per game saja. Dan di musim keduanya, di SMA, ia terkena cedera meniskus sehingga harus menepi dalam waktu yang cukup lama. Yahoo mengeluarkan berita bahwa setidaknya sudah ada 4 kampus yang tertarik untuk menarik Bronny James. Antara lain ada Duke, North Carolina atau UNC, Kansas, dan Kentucky University. Namun hingga saat ini baru satu kampus yang memberinya tawaran beasiswa, yaitu Kentucky University. Oke, mari kita kembali ke topik utama. Apakah Bronny James akan sehebat ayahnya? Menjadi anak dari salah satu pemain terhebat di NBA tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tentu, Anda bisa belajar langsung dari orang terhebat dalam bermain basket. Namun kekurangannya adalah Anda akan mendapatkan tekanan dari orang lain. Anda akan selalu dibanding-bandingkan dengan ayah Anda, dan ekspektasi orang sangat besar. Sejak musim pertamanya di NBA, LeBron sudah langsung memberikan dampak bagi Cleveland Cavaliers. Menjadi Rookie of the Year, lalu di usia 22 tahun, ia sudah membawa Cavaliers ke final NBA, padahal dengan roster yang sangat buruk. Lalu LeBron juga sekarang punya 4 cincin juara. Tidak pernah luput dari jajaran All-Star sejak musim rookie-nya, 4 kali menjadi MVP NBA, 6 kali menjadi All Defensive Team, dan banyak penghargaan lainnya. Bahkan banyak orang yang membenci LeBron justru karena ia terlalu hebat. Perlu kita akui bahwa untuk mengejar legacy dari LeBron adalah hal yang sangat susah, bahkan oleh anaknya sendiri. Bronny akan lulus SMA pada tahun 2023, dan menurut ESPN, ia berada di ranking 49 pemain terbaik di angkatannya sekarang. Mungkin sangat impresif bahwa ia adalah pemain nomor 49 terbaik dari seluruh Amerika di angkatannya. Namun sebenarnya pada 2020,
ia sempat berada di peringkat 24. Itu artinya, ia sudah jatuh 25 ranking dalam waktu 1 tahun. Ia bahkan pernah menempati posisi puncak, yaitu 19. Ya, tentu, hal ini pasti akibat cederanya, yang membuatnya sedikit kehilangan eksplosivitas saat bermain. Hingga sekarang, Bronny masih belum memutuskan apakah langsung bermain di Liga NBA setelah lulus dari SMA atau akan pergi ke college dulu. Namun bila ia memang akan pergi ke NBA nantinya, ia pasti akan membawa beban yang besar. Media sosial dan orang-orang pasti akan berharap banyak kepada Bronny James untuk meneruskan legasi dari ayahnya. Kalau dibandingkan dengan ayahnya dari ranking nasional pemain terbaik seangkatan, mungkin jawabannya adalah Bronny James tidak sehebat ayahnya pada saat masih SMA. Setidaknya untuk saat ini. Ayahnya masuk di NBA Draft peringkat 1 tahun 2003. Jadi sudah pasti ayahnya punya peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Bronny. Bila kita bandingkan postur tubuhnya saat SMA, Bronny James bertinggi 188 cm. Sedangkan ayahnya sudah bertinggi 198 cm saat masih SMA. Bronny bermain di posisi point guard, sedangkan ayahnya small forward. Di titik ini saja, sudah ada yang bilang bahwa Bronny James tidak akan seatletis ayahnya. Namun sebenarnya kamu tak boleh lupa bahwa Bronny bermain di salah satu SMA terhebat di negara Amerika Serikat. Jadi tidak heran bahwa menit bermainnya tidak terlalu banyak, karena ia dikelilingi pemain-pemain terbaik di negara itu. Berbeda dengan ayahnya yang bermain di St. Vincent St. Mary High School yang tidak terlalu terkenal. Bahkan LeBron sendiri berkata bahwa Bronny sebenarnya lebih hebat daripada dirinya saat masih SMA. Salah satu persamaan Bronny saat di SMA dengan ayahnya adalah kemampuannya menembak. Bronny tidak terlalu agresif dan tidak sering menembak bola. Sepertinya ia lebih suka mengumpan. Namun bukan berarti Bronny punya kemampuan menembak yang jelek. Ia hanya kurang banyak menembak. Terlihat dari shooting formnya yang saat menembak sudah sangat bagus. Kalau kamu melihat LeBron sekarang, ia memang adalah shooter yang handal. Ya tentu, karena ia sudah menjadi superstar di NBA, sehingga ia boleh mengambil tembakan kapanpun dan dimanapun tanpa ada rekan atau pelatihnya yang membatasinya. Berbeda dengan Bronny yang masih junior di tim SMA-nya sekarang, jadi ia tak boleh egois. Saat di awal-awal karirnya di NBA, LeBron juga terkenal sebagai pemain yang lebih suka drive dan menggunakan physicality di dalam daripada menembak. Bronny James juga bermain seperti floor general. Dia bisa menjadi fasilitator maupun scorer, persis seperti ayahnya sekarang. Hanya berbeda tinggi badan saja. Ayahnya saat SMA sudah tampil di cover majalah Sport Illustrated dan Bronny James pun bersama satu timnya juga sempat tampil. Jujur saja memang susah menjadi Bronny James. Namun sudah terlihat bahwa Bronny memiliki mentalitas yang kuat, layaknya ayahnya. Mentalitas yang sudah tahan terhadap tekanan. Shady Wade pun berkata bahwa Bronny punya mental yang kuat dan sudah berdamai dengan tekanan yang ia dapat sebagai anak LeBron James. Mungkin saja kalau Bronny James tidak pergi ke Sierra Canyon School, sekolah yang berisi bintang-bintang basket, dan pergi ke sekolah yang lebih kecil seperti ayahnya, ia bisa bersinar lebih lagi dan orang-orang bisa menganggapnya lebih hebat ketimbang ayahnya. Sebelum ia jatuh ranking akibat cederanya itu, banyak scouts yang mengakui kehebatan Bronny. Scouts berkata bahwa Bronny punya atletisme, badan yang kuat, serta panjang dan besar tubuh yang terbilang bagus sebagai point guard. Ia juga memiliki skill mengumpan yang hebat. Kalau menurut kami, Bronny James seperti tipikal point guard tradisional ala Steve Nash dan Jason Kidd. Memang bagus bila kita menjadi fasilitator bagi tim kita. Namun era NBA sudah sangat berubah sekarang. Point guard kebanyakan menembak 3 angka dan lebih agresif. Jadi hanya agresivitas dan kemampuan untuk scoring saja dari Bronny James yang harus ditingkatkan. Mungkin ini hanya karena cederanya saja. Tapi mari kita lihat Bronny James beberapa waktu ke depan dan berharap ia bisa masuk ke NBA dan mewujudkan mimpi LeBron di awal tadi. Jadi gimana menurutmu? Apakah Bronny James bisa sehebat ayahnya nanti? Tulis di kolom komentar di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.